Kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan terhadap anak Indonesia. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat laporan kekerasan pada anak tahun 2012 mencapai 2.637 kasus, 62% diantaranya kekerasan seksual. Berbagai faktor dituding menjadi penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu faktor adalah kurangnya pemahaman anak tentang kesehatan reproduksi dan kejahatan seksual. Pendidikan seksual dinilai menjadi solusi untuk menghindarkan anak dari kejahatan seksual. Berikut laporan yang disusun Mahfud Effendi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tampaknya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari berbagai media nasional menyuguhkan berita mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dibuka dengan pemberitaan kasus bocah berinisial RI pada awal Januari 2013. Laporan kekerasan seksual terhadap anak belum menunjukkan tanda akan berhenti. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badriah Fayumi menilai kekerasan seksual anak sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Kejadian-kejadian kejahatan seksual yang menimpa anak-anak kita akhir-akhir ini sebetulnya fenomena gunung es. Baru sedikit sekali yang terungkap dari berlipat-lipat yang tidak terungkap. Tetapi dari yang terungkap saja kita sudah bisa sampaikan bahwa ini adalah sudah sampai pada tahap darurat. Minimnya pengetahuan anak akan potensi kekerasan seksual terhadap mereka dinilai ikut andil mendongkrak jumlah kasus kekerasan seksual. Kondisi tersebut dimanfaatkan para pelaku kejahatan seksual dengan modus memberikan kasih sayang untuk merayu korban. Menurut Badriah Fayumi, anak perlu diberikan pendidikan seksual agar tidak masuk perangkap pelaku. Paling tidak anak-anak menjadi tahu sebelum sampai kejahatannya itu terakumulasi sampai kejahatan yang paling mengerikan begitu ya. Dia sudah tahu kalau yang kayak begini kejahatan seksual. Karena anak-anak ini kalau tidak diberikan informasi yang memadai, mereka kan bingung untuk menerjemahkan ketika guru membelai-belai gitu. Dikiranya itu kasih sayang. Begitu kan? Gitu. Dan itu banyak terjadi di anak-anak kita gitu. Perlunya pendidikan seksual diamini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amaliasari. Menurut Linda, anak-anak perlu diberikan informasi kesehatan seksual agar mampu melindungi diri dari kekerasan seksual. Saya kira penting juga pendidikan mengenai kesehatan reproduksi diberikan sehingga anak-anak tahu tentang perkembangan dari organ tubuh yang ada di dalamnya, termasuk juga organ reproduksinya. Ini penting supaya mereka bisa menjaga dan akhirnya juga bisa mengetahui bahwa ada hal-hal yang betul-betul harus mereka protek, ya, harus mereka jaga. Kementerian PP dan PA mendorong adanya pelajaran khusus mengenai pendidikan seksual di sekolah. Kita sih mendorongnya ada pelajaran khusus ya, tapi dengan istilah kesehatan reproduksi, kemudian disesuaikan dengan usia dari anak-anak tersebut. Jadi tidak langsung ya, anak TK, anak SD misalnya kan berbeda dengan anak SMP, anak SMA. Jadi memang kesehatan reproduksi ini saya kira adalah satu hal yang sangat penting diberikan sejak dini kepada anak-anak. Namun, keinginan adanya pelajaran khusus tentang pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi belum bisa terwujud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai pelajaran khusus tentang kesehatan reproduksi tidak bisa dilakukan. Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, pendidikan seksual telah diajarkan di sekolah dengan diaplikasikan ke sejumlah mata pelajaran yang telah ada. Kementerian itu bagian dari pendidikan karakter sebetulnya. Kalaupun itu dikaitkan dengan katakanlah pendidikan biologi atau pendidikan kesehatan dan jasmani, itu biasanya itu udah mulai kelas-kelas 6, SMP, SMA begitu ya. Begitu. Tapi kalau di pendidikan yang lebih dasar saya kira lebih tepat dikaitkan dengan pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter itu adalah menjaga kebersihan, menghormati orang lain. Sementara itu, KPAI meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan sekolah dalam mendidik anak mengenai pengetahuan reproduksi dan pendidikan seksual. Menurut Badriah Fayumi, orang tua juga mempunyai andil besar dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Orang tua dinilai bisa memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak usia dini.
Misalnya ada orang yang tiba-tiba misalnya memeluk kamu, menciumi kamu, meraba-raba misalnya anggota tubuh kamu, dada kamu gitu, paha dan alat kelamin kamu. Kamu harus berteriak bilang ini tidak boleh dan harus bilang jangan lakukan itu, kalau perlu harus teriak yang kencang. Nah, misalnya hal yang seperti ini kan sudah bisa disampaikan kepada anak-anak usia 3 sampai 4 tahun. Sekarang kan banyak banget kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Buat kamu sendiri sebenarnya penting nggak sih pendidikan seksual sejak dini? Sebenarnya sih ya emang penting banget buat anak-anak muda sekarang. Khususnya SMP sama SMA kan masa-masa kita masih labil gitu. Penting soalnya kita untuk tahu gitu kan kalau itu beresiko. Nah biar nggak ada penyimpangan gitu kan. Sendiri sih sebenarnya penting, tapi tergantung dari materinya gitu. Kalau misalkan materinya nggak dikemas secara menarik dan bahasanya baik, itu pasti akan menimbulkan penasaran dari anaknya sendiri. Sejumlah lembaga pemerhati anak mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun darurat anak. Pencanangan tersebut terkait semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 nampaknya belum mampu memberi efek perlindungan bagi anak. Mengapa Undang-Undang Anak belum mampu melindungi? Lalu apa tanggapan pemerintah mengenai tingginya angka kekerasan terhadap anak? Berikut wawancara kami dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Gumelar. Komisi Perlindungan Anak Komnas PA mencatat adanya kenaikan kekerasan terhadap anak dari tahun 2010 hingga sekarang gitu kan. Untuk 2012 sendiri terjadi sekitar 2.637 kasus kekerasan terhadap anak dan 62% diantaranya merupakan kekerasan seksual gitu. Bagaimana Kementerian Perlindungan Anak melihat tentang tren peningkatan kekerasan seksual? Kita sangat prihatin ya, apalagi di awal tahun 2013 ini banyak sekali informasi dan berita-berita yang muncul tentang bagaimana terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di masalah kekerasan seksual ya. Kemudian juga dari kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Ini tentu sangat memprihatinkan kami dan juga kita berharap penegakan hukum dapat dilakukan sehingga betul-betul ada efek jera bagi para pelakunya. Itu yang saya lihat dari sisi itu. Berbicara tentang perlindungan anak, kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak. Ibu sendiri bagaimana melihat undang-undang ini? Apakah sudah cukup mampu melindungi anak-anak Indonesia? Undang-undang itu dibuat pada tahun atau disahkan di tahun 2002. Jadi udah 10 tahun dari sekarang. Udah mau masuk tahun ke-13 lagi, ke-11. Dan tentu undang-undang itu dibuat pada saat itu adalah untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada anak. Tapi dalam perjalanan dan berbagai kemajuan yang terjadi sekarang dalam tuntutan pemberian hak-hak anak serta isu-isu yang ada, nampaknya Undang-Undang Perlindungan Anak ini belum mengakomodir semua kepentingan dari bagaimana terpenuhinya hak anak. Sehingga kami di Kementerian PP dan PA dan saya lihat juga di Komisi 8 DPR RI juga kami sudah sepakat pentingnya ada revisi dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini sendiri. Kira-kira poin-poin yang perlu mendesak untuk direvisi? Banyak yang kita lihat di situ, antara lain tentang batas maksimal hukuman maksimal 15 tahun ya untuk perkosaan ya. Tapi kita pikir memang sampai sekarang hakim apapun yang menentukan putusan itu boro-boro 15 ya. Di bawahnya aja dia hanya sangat hukuman itu diberikan hanya dalam tahun-tahun yang kecil ya, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Nah sebetulnya kita harus memberikan hukuman yang lebih berat lah kepada anak-anak korban perkosaan. Karena memang ini akan merusak masa depan dia sepanjang hidupnya ya. Belum lagi juga bisa menjadi satu kepada kalau sampai hamil anaknya yang lahir juga menjadi satu masalah untuk anak itu sendiri ya. Belum keluarganya. Yang kedua juga kita lihat belum terwadahinya kepentingan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau orang-orang anak-anak berkebutuhan khusus ini walaupun usianya di atas 18 tapi sifatnya masih kita boleh bilang tetap sifat anak sepanjang hidupnya. Tentu ini juga harus ada satu kalimat atau satu bagian yang bisa mewadahi kepentingan daripada
undang-undang kepada hak-hak anak ini ya. Sebenarnya apa program dari PPA ini dalam menekan angka kekerasan seksual pada anak? Ini spesifik seksual ya. Yang pertama tentu kita mencoba terus mensosialisasikannya tentang berbagai peraturan, karena Kementerian PP dan PA kan memang fungsinya adalah di dalam penyusun kebijakan. Terus kemudian melakukan koordinasi, advokasi dan monitoring terkait dengan masalah-masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak serta kesetaraan gender.